Oke, baik. Kemudian saya akan membahas nomor selanjutnya. Ini trigonometri. Sebenarnya kalau nggak ada petunjuk, kita baca dulu soalnya. Diketahui bahwa tangan X sama dengan negatif 2/3. Nilai dari ini adalah, kalau tidak ada keterangan seperti ini, maka kita asumsikan ya, consider we have the right triangle. Nah, berarti karena tangan, ingat tangan itu toa, jadi bisa kita tulis ya, tangan X di sini adalah opposite per adjacent. Karena ada sin sama cos, berarti butuh hanya ya hypotenuse ya. Nah, ingat, hypotenuse ini kita menggunakan teorema Pythagoras, berarti cukup dikuadratin ya. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita ketemu 4 ditambah 9, berarti akar 13 ya. Begitu. Maka kita akan memperoleh sin X, ingat, soh ya, O per H, ya, opposite-nya itu 2, hanya akar 13. Nah, karena di sini tangan negatif itu ada di kuadran lain ya, ini kuadran 2 sama 3. Ya. Nah, kalau kita ingat sin kuadran 2, ya berarti nanti ada 2 nilai ya. Yang pertama kita menganggapnya di kuadran 2 dulu ya. Sin kuadran 2 positif, berarti seperti ini saja. Kemudian cos X sekarang, cos itu kah ya, A per H. A-nya adalah 3, hanya akar 13 ya. Nah, karena tadi kita menggunakan kuadran 2, maka cos di kuadran 2 hasilnya negatif. Kita masukkan nilainya, berarti 5 sin X, langsung saja 5 dikali 2 per akar 13, ditambah 6 dikali cosnya negatif 3 per akar 13 ya, dibagi 2 cos X, berarti 2 kali cos X-nya, kita ketemu 3 per akar 13 ya, dikurangi 3 sin X 2 per akar 13. Kita kalikan, maka yang atas menjadi ini 10 kurangi 18 itu negatif 8 per 13 ya, karena akar 13 kali akar 13 tetap akar 13 karena penjumlahannya. Kita tulis ini dibagi yang bawah min 6 dikurangi 6, berarti min 12 per akar 13 ya. Kita ketemu pembagian berarti positif, 8 per akar 13 dikali akar 13 per 12 ya. Kita sederhanakan, hasilnya 8 per 12, 8 per 12 kita bagi 4, berarti 2 per 3. Jawabannya yang D. Oke, baik. Kemudian saya akan membahas nomor selanjutnya. Ini trigonometri. Sebenarnya kalau nggak ada petunjuk, kita baca dulu soalnya. Diketahui bahwa tangan X sama dengan negatif 2/3. Nilai dari ini adalah, kalau tidak ada keterangan seperti ini, maka kita asumsikan ya, consider we have the right triangle ya. Nah, berarti karena tangan, ingat tangan itu toa, jadi bisa kita tulis ya, tangan X di sini adalah opposite per adjacent. Karena ada sin sama cos, berarti butuh hanya ya hypotenuse ya. Nah, ingat, hypotenuse ini kita menggunakan teorema Pythagoras, berarti cukup dikuadratin ya. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita ketemu 4 ditambah 9, berarti akar 13 ya. Nah, begitu. Maka kita akan memperoleh sin X, ingat, soh ya, O per H, ya, opposite-nya itu 2, hanya akar 13.
Nah, karena di sini tangan negatif itu ada di kuadran lain ya. Ini kuadran 2 sama 3. Ya. Nah, kalau kita ingat sin kuadran 2, ini berarti nanti ada dua nilai ya. Yang pertama kita menganggapnya di kuadran 2 dulu ya. Sin kuadran 2 positif berarti seperti ini saja. Kemudian cos X sekarang, cos itu kah ya? A per H. A-nya adalah 3, hanya akar 13. Ya. Nah, karena tadi kita menggunakan kuadran 2, maka cos di kuadran 2 hasilnya negatif. Kita masukkan nilainya, berarti 5 sin X, langsung saja 5 dikali 2 per akar 13, ditambah 6 dikali cosnya negatif 3 per akar 13, ya, dibagi 2 cos X, berarti 2 kali cos X-nya, kita ketemu min 3 per akar 13, ya, dikurangi 3 sin X 2 per akar 13. Ya. Kita kalikan, maka yang atas menjadi ini 10, 10 kurangi 18 itu negatif 8 per 13 ya. Karena akar 13 kali akar 13 tetap akar 13 karena penjumlahannya. Kita tulis ini dibagi yang bawah min 6 dikurangi 6 berarti min 12 per akar 13 ya. Kita ketemu pembagian berarti positif 8 per akar 13 dikali akar 13 per 12 ya. Kita sederhanakan hasilnya 8 per 12, 8 per 12 kita bagi 4 berarti 2 per 3. Jawabannya yang